Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Oke, baik, tema kita kali ini adalah saya merasakan energi galau-galau ya dari dirimu ataupun mager, cemas, takut ya, kecewa ya. Nanti kita lihatlah ya apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang suasana hatimu saat ini, terutama kalian yang galau ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu ya. Oke, kenapa kau galau? Galau kenapa yang membuatmu tidak nyaman dan bersedih? Dan ini hati-hati juga ya, jangan sampai galau berkepanjangan dan akhirnya merugikan dirimu sendiri ya. Jadi yang bisa membuatmu bahagia itu adalah dirimu. Kalau kau galau terus, bagaimana kau bisa bahagia? Yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu. Kalau kamu mager terus, galau terus, kapan kamu bisa kaya ya? Mager boleh, galau boleh, tetapi tidak boleh berkepanjangan ya. Oke, kita lihat kenapa sampai kamu galau. Ini pun bisa sudah terjadi ataupun bahkan mau terjadi. Jadi kamu lebih waspada, ya. Oke, di sini ada the moon, ada the emperor, ada eight of pentacles, ada juga di sini pack of pentacles. Ada five of wands, ada seven of sword, queen of sword, dan ada juga di sini nine of pentacles. Wah, semesta mau sampaikan kepada kamu ya, nggak usah terlalu galau dengan pasangan ya. Kalau dia pergi, pergi aja. Ada beberapa yang kamu galau ya, kenapa ya saya belum punya pacar? Kenapa ya saya sudah baik tapi putus terus? Kenapa ya saya kurang cantik ya? Saya kurang ini ya, saya kurang itu ya. Artinya gini, kalau memang dia tidak berfokus pada dirimu, kenapa kamu harus berfokus pada dirinya? Ya, Kak Ica, saya sudah perawatan tapi mukaku kok gini-gini terus. Itu karena hatimu tidak bahagia. Kamu mau perawatan bagaimanapun, coba lihat tuh ya, ada orang-orang kaya, maaf ya, tetapi kalau dia mencintai diri sendiri, pasti bahagia. Tapi kalau orang kaya banyak masalah, dia perawatan bagaimanapun, walaupun banyak duit, ya, tetap mukanya kurang bagus. Ya, biasanya orang kaya bahagia. Tapi kan ini ada orang kaya yang tidak bahagia karena mungkin tekanan dari pasangan. Ini contoh ya. Kalau kita lihat artis-artis ya, pasti dia bahagia karena ya orientasinya dia membahagiakan dirinya sendiri. Selama kita membahagiakan diri kita sendiri, kita nyaman, kita entah mau pasangan mau bikin kita baik kek, tidak kek, mau ada pasangan kek, nggak ada pasangan kek, yang penting kita bahagia, aura kita up kok. Ya. Dan kalau kita bahagia, orang-orang baik yang akan datang membahagiakan kita, masuk dalam hidup kita, bukan yang memporotin, menduakan. Kamu menduakan dirimu ya, kamu otomatis orang akan menduakan dirimu juga. Ya.
Ini bicara tentang pasangan. Kamu lebih berfokus pada orang lain dan mengabaikan dirimu, ya jangan kaget kalau mereka datang hanya untuk persinggahan doang gitu. Kenapa? Kamu minta, orientasinya kan di dalam diri. Ya. Kalau memang kamu berfokus pada cinta, ya cintailah dirimu dulu. Jangan kamu mencintai tapi minta orang lain mencintaimu. No, dia mencintaimu tidak, itu urusan dia. Bukan keharusan dia, tetapi keharusanmu adalah untuk membahagiakan dirimu dulu. Kalau kamu mendapatkan orang yang bisa membuatmu bahagia, itu orang yang sudah cocok. Kalau kamu mendapatkan orang yang tidak membuatmu bahagia, itu orang yang tidak cocok untukmu. Kak Ica, kalau seandainya kami sudah nikah, ya itu resiko. Kan pilihanmu. Pilihanmu kan menentukan nasibmu. Itu resikomu. Gitu. Berarti kamu harus lebih sabar, karena kan kamu punya pilihan di masa lalu. Di mana pilihanmu saat ini akan menentukan masa depanmu. Jadi dari sekarang fokuslah pada dirimu, kebahagiaan dirimu. Gak usah galau-galau dengan orang yang tidak fokus pada kamu. Ngapain menghabiskan energi, tenaga, waktu, pikiran untuk orang-orang yang tidak peduli pada kita, gitu. Ya. Jadi di sini ada bicara tentang jomblo, ya, ataupun pengkhianatan, ataupun mungkin kondisinya tidak punya orang-orang itu selalu datang tanpa mempedulikan kamu, ya, kayak seolah-olah kalau punya sesuatu aja atau butuh aja baru datang. Tapi kalau kamu butuh mereka nggak tahu, hilang alasan kemana, atau bahkan menolak secara terang-terangan, ya. Jadi nggak usah galau-galau, ya, menyangkut perasaan, ya. Dan kalau mau dibilang ada beberapa yang saya merasakan juga di sini tentang uang, ya. Galau karena nggak punya duit. Ini bicara tentang keuangan di sini, ya. Gini, kalau kamu punya masalah tentang keuangan, kalau kamu pikir terus uang ini susah datang, ya itu semesta akan kabulkan. Tapi kalau kamu berpikir bahwa saya harus berusaha untuk bisa mencarinya dengan cara saya berdoa supaya Tuhan mendekatkan rezekiku. Rezeki itu kepadaku, rezekiku pasti tidak akan tertukar. Jadi jangan berpikir bahwa kok hari ini sepi ya, aduh kok saya sial ya. Ya, jadi kalau hari ini sial atau hari ini sepi, bahwa harus berpikir bahwa gini, oh semesta mau saya untuk lebih istirahat dulu, lebih fokus pada diriku. Mungkin ada sesuatu yang harus saya lakukan selain mencari duit, karena jualan lagi sepi. Jadi saya harus kerja, mungkin ya beres-beres rumah atau waktu untuk keluarga gitu ya. Ini contoh kalau kamu jualan atau memang lagi nggak ada duit. Oh berarti saya harus actionnya apa nih gitu. Ya, ingat tetap berusaha, karena roda itu berputar. Ya, kalau kamu tidak berusaha ya begitu-begitu saja hidup, bahkan mungkin mundur ke belakang. Ada beberapa dililit hutang, ya itu kan tadi saya bilang keputusanmu menentukan nasibmu. Kamu punya keputusan untuk mengambil kredit, kamu punya keputusan untuk berhutang, ya berarti kamu harus bisa bertanggung jawab atas hutang kamu. Bukan ngeluh, ngapain ngeluh, itu kan pilihanmu. Bukan saya mengintimidasi kamu ya. Tetapi ini yang untuk pelajaran, edukasi buat kamu, bahwa apa yang kamu lakukan di hari atau di masa lalu atau di hari ini menentukan nasibmu di masa depan. Kalau sudah terjadi ya berarti kamu harus dituntut untuk tanggung jawab. Jadi bilangnya jangan aduh Kak Ica saya punya hutang banyak sekali, tapi bilang saya punya amanah dari Tuhan untuk membayar lunas hutang saya. Ya. Jadi hutang itu diganti amanah. Jadi jangan rasanya kayak hutang itu kan kayak gimana gitu ya. Kayak macam kita sudah jatuh tertimpa tangga ya, mau minta tolong di mana. Tapi kalau amanah ya harus risiko saya mengambil keputusan di hari lalu saya harus selesaikan tanpa meminta, mengemis atau apapun. Harus saya sendiri yang mengerjakan. Ingat, semesta atau Tuhan tidak mungkin ya memberikan masalah di luar kemampuan umatnya. Ya, ini bicara tentang uang. Kak Ica, tapi kan banyak sekali saya punya hutang. Ya itu kan resiko. Ya, kamu kemarin ambil hutang gimana? Ini kan bicara tentang gaya hidup, keperluan hidup. Ya, sebenarnya kalau dibilang keperluan hidup pasti selalu ada, tetapi karena gaya hidup ditambah lagi dengan gaya hidup, ya otomatis. Artinya uang kamu untuk keperluan hidup ini contohnya pas-pasan, tetapi karena gaya hidup berarti kamu ambil kurangnya itu dari hutang. Entah hutang kartu kredit, hutang di orang, hutang bank. Itu resiko ya. Bukan berarti Kak Ica ini bagaimana sih bikin saya tambah pusing. Enggak pusing. Ini semesta yang bilang loh bahwa kamu itu kuat.
Kamu pasti bisa. Seiring waktu pasti selesai. Jangan ngeluh. Kamu harus kuat. Kalau kamu galau, siapa yang mau menyelesaikan? Kalau bukan kamu. Atau kamu curhat-curhat ke orang lain. Orang lain tuh akan menertawakan kamu loh. Oh, ternyata dia banyak hutang. Wah, hidupnya menderita sekali. Walaupun mungkin mereka diam, mendengar saya. Tapi dalam hati mereka tuh senang gitu. Bukan senang juga, tapi kayak seolah-olah, oh ini orang ini terpuruk sekali ya. Kasihan sekali nasibmu. Ini contoh. Walaupun mungkin kondisinya dia tidak bicara. Jadi nggak usah terlalu macam mau curhat-curhat ke orang, karena yang bisa menyelesaikan masalahmu adalah dirimu sendiri. Kalau bicara tentang ekonomi ya, karena apa? Kamu yang pakai uangmu, bukan mereka kok. Ujung-ujungnya keluh kesah kamu yang ke mereka. Kalau seandainya keluarga Kak Ica gimana? Pasangan saya yang ambil kredit baru saya yang disuruh bayar juga. Nah itu kan resiko kamu sudah mengambil orang yang salah, orang yang tidak. Ya begitu intinya ya. Tapi saya bukan bicara supaya kamu ribut dengan pasanganmu, tidak. Tetapi di sini kalau kamu sudah tahu pasanganmu tidak jujur, berarti kamu harus mempunyai batas untuk bukan kita bilang menipu ya, tidak. Tetapi setidaknya kamu harus mempunyai apa ya, kalau dibilang kesepakatan kepada pasangan. Tapi kalau nanti dia marah, ya itu berarti kan sudah dalam tanda kutip hubungan toksik. Karena kalau pasangan dia memang sayang ataupun untuk masa depan keluarga, pasti dia mau sama-sama untuk mencari solusi. Karena kalau kita mendapatkan pasangan yang salah, hidup kita akan menderita, akan lebih susah, dan bahkan maaf dalam tanda kutip, kita bisa depresi sendiri, penuh dengan tekanan, dimana kita harus berbagi tetapi kita harus menanggung beban itu sendiri. Tetapi di sini bukan berarti saya bilang ada pasangan yang tidak bahagia ya, ada banyak juga pasangan yang bahagia. Itu yang saya bilang, dia benar memilih pasangan. Dan di sini khususnya untuk kamu yang salah memilih pasangan, itu sudah resiko kamu. Karena keputusan kamu memilih dia di masa lalu. Gitu ya. Jadi bicara tentang keuangan ini pun saya lihat ada beberapa yang mungkin masalah keuangan juga, tentang biaya hidup anak sekolah ya, yang lain-lain. Ataupun mungkin juga ada kamu punya uang tapi nggak dibalikin ke orang gitu, kamu pinjamkan ke orang. Nah ini ya, akhirnya kamu galau sendiri, kamu stres, punya kehidupan banyak kebutuhan ya, hidup susah, malah kamu dipersulit orang. Nah itu kan resiko juga. Saya kan sudah bilang berkali-kali, kamu harus tegas pada dirimu. Kalau kamu tidak mau dipersulit, ya harus tegas. Terkadang orang bilang, dia tuh pelit, dia tuh ini. Nggak apa-apa, hak-hak saya punya uang kok. Kamu bicara pelit dalam rangka dasar apa gitu. Ya nggak apa-apa, dibandingkan saya setengah mati, ujung-ujungnya kamu nggak balikin, saya yang dipersulit atas hak saya. Ini contoh. Jadi kita harus rasional, bisa tahu mana yang kita harus bantu, mana yang tidak. Kecuali kalau dia sakit, kecuali kalau dia contohnya dalam tanda kutip dia cacat, itu kita bantu loh. Tapi kalau dia sehat walafiat ya, alasan ini alasan itu karena dia malas, berarti kita kan memberdayakan kemalasannya. Nah ini jadi semesta mau sampaikan kepada kamu terus, untuk keuangan harus tegas. Bicara keuangan harus tegas. Kamu berjuang untuk dirimu ya, mencari uang ya, kamu juga harus bisa menikmati hasilnya gitu, hasil keringatmu, bukan orang lain. Ya kan? Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi terkadang kamu mengabaikan dirimu, akhirnya dirimu terabaikan oleh orang lain, atau dirimu tersiksa sendiri karena ulahmu. Iya kan? Kamu minjamkan orang uang, ujung-ujungnya kamu yang menjadi pengemis untuk uangmu. Makanya harus tegas. Di sini edukasi buat kamu. Ini pesan semesta untukmu, supaya ke depan hari esok itu jangan kamu galau. Galau akan akhirnya membuatmu sedih dan hancur. Kalau terlalu bersedih berkepanjangan ataupun terlalu banyak pikiran. Gitu ya. Dan di sini saya lihat juga kamu galau karena ada gosip-gosip jelek atau orang fitnah kamu, orang ya itu kan biasa ya. Kalau orang bicara kamu berarti kan kamu punya kelebihan ya, atau mungkin kalau dibilang mereka tertarik sama kamu gitu. Ya biasa aja gitu. Artinya gini, Kak Ica, tapi saya nggak punya kelebihan. Kamu punya kelebihan di sisi lain gitu. Contohnya kamu tuh cantik gitu kan. Dia iri sama kecantikan kamu ya, tapi langsung dia bilang, ternyata ya apa dibilangnya nih, ternyata dia kere ya. Ini contoh ya. Ternyata dia banyak hutang. Jadi bukan berarti dia menggosipkan kelebihanmu. Kelebihanmu itu diakui gitu dalam hati walaupun tidak dia ucapkan.
ya, tetapi kekuranganmu itu yang dia bicarakan. Supaya apa? Supaya kamu down, kamu dengar langsung kamu down, mentalmu hancur. Ya, jadi kalau orang gosip kamu berarti kamu punya kelebihan dari dirinya, ya, kamu lebih dari dirinya. Jangan kaget, ya. Jangan kaget, setiap manusia pasti seperti itu. Kamu pun pasti begitu. Kamu nggak suka sama si A, pasti kamu cerita atau melihat dari sisi negatifnya. Tidak mungkin dia akan menjelek-jelekan kelebihan. Pasti kekurangan-kekurangan. Dan kenapa harus kita jelek-jelekan atau merasa minder juga? Ya, manusia ini tidak luput dari kekurangan. Jadi kalau mereka cerita kamu, ya bilang, ya saya normal kan. Kita kan manusia tidak sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Jadi nggak usah terlalu down, tidak usah ya biarin aja, bilang aja, oke, saya punya kekurangan, ya sudah, itulah saya terima, gitu aja. Ya nggak usah terlalu kayak baper, marah, emosi, kebenci, nggak usah. Ya, tapi kamu harus buktikan tentang mereka gitu, bahwa oh ya, untuk saat ini mungkin saya nggak punya duit, saya akan lebih berusaha supaya ke depan saya akan punya duit dan kamu akan bisa mengerti bahwa rezeki itu ada untukku gitu. Atau membantah semua tuduhan-tuduhan mereka dengan cara yang elegan gitu, bukan dengan marah malah balik fitnah. No, ya, ingat hukum tabur tua itu selalu ada. Kamu bicara positif, rezekimu bagus. Kamu bicara orang lain yang negatif, ya rezekimu atau kesehatanmu atau itu kan balik kepada dirimu. Jadi kalau kamu lihat orang-orang susah, ya maaf, di sini saya bilang ya supaya kamu tercerahkan, karena Indonesia ini banyak orang susah ya. Padahal kita ini kaya loh, ya. Kaya ini dalam artian kita punya pertanian, ya, tanah yang subur, ya, negeri kaya loh kita. Tetapi karena kita itu kayak malas gitu ya, dan ketergantungan sama orang. Negara aja ketergantungan sama negara lain, ya. Seharusnya lihat dari manusianya atau individunya. Kalau individunya rajin, ya, negara tidak perlu mau ini berhutang ke negara lain gitu. Ya, hasil tambang, ya, hasil laut, kita kaya. Cuman mager, malas gerak, mau tinggal santai-santai. Ya, padahal sebenarnya kalau kamu lihat ya, manusia-manusia di ini ya, ada di Papua ada emas, ya kita tuh kaya loh. Cuman apa ya, malas gerak aja. Belajar, semua manusia punya otak itu sama, seluruh dunia itu sama. Tinggal diajarkan aja. Tinggal belajar, mau tidak belajar. Intinya kan gitu. Ya. Makanya saya bilang, kalau kita memang miskin, jangan kamu bilang, oh saya miskin terus, ya. Tapi buktikan bahwa suatu saat akan kaya. Supaya kamu bisa tahu bahwa, oh ternyata apa yang kamu ucapkan dulu salah tentangku. Jadi kalau sekarang kamu malas, kamu harus rajin. Supaya apa? Membantah bahwa apa yang mereka ucapkan salah. Oh ternyata dia rajin, saya salah menilai dia. Nah gitu, bukan kamu, oh iya deh, saya tambah malas aja deh, saya tambah miskin aja deh, biarin aja. Berarti kamu mengiyakan. Atau kamu ribut-ribut, marah-marah, akhirnya orang-orang yang gak tahu masalah, ya mereka tahu, mereka kepo. Nah itu ya, jadi nggak usah terlalu galau-galau ya. Kita tuh tidak sempurna ya, masalah itu silih berganti. Selama kita hidup pasti ada masalah. Di situ semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih dewasa, lebih bijaksana untuk menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Selama kamu lari dari masalah, hidupmu akan hancur ya, hidupmu tidak akan baik-baik saja. Ya, kan banyak manusia seperti gitu kan, lari dari masalah, ya hidupnya begitu-begitu saja. Masalah itu harus diselesaikan. Karena kamu mau berjalan maju, bukan berjalan mundur. Berjalan maju, ada tantangan, rintangan, kalau kita seperti main game, harus dilewati. Kalau tidak, kamu ulang lagi. Benar kan? Jadi harus dilewati itu tantangan itu. Bukan duduk diam di tempat. Orang lain sudah sampai di garis finish, kamu masih di start. Ya. Ini edukasi buat kamu yang mendengar, dan bersyukur kalau kamu yang mendengar, karena kamu ya, ini saya cuma perantara ya, ini semesta yang bilang untuk kamu supaya lebih maju ke depannya. Kamu pasti diberkati kalau memang kamu punya niat yang tulus. Dan pasti segala masalahmu akan selesai. Kalau memang kamu betul-betul menyayangi, mencintai dirimu, ya. Terus serahkan semua kepada semesta, banyak berdoa, dan lebih mencintai diri sendiri. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.